pribadi yang beriman dan berkarakter mulia. Pendidikan Kewarganegaraan oleh Leni Mindarintia. Halo anak-anakku kelas 6A, selamat pagi. Kok mendung banget ya hari ini? Coba dong, Miss mau lihat senyum kalian. Tuh kan, langsung jadi cerah. Before we start our class, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, yuk kita mulai di dalam doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami dikasih kesempatan untuk belajar hal yang baru. Berikanlah kami hikmat untuk belajar kebenaran, sehingga kebenaran itu dapat memerdekakan kami. Kami siap belajar Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sila kedua Pancasila. Kuno Miss, kalau cuma begitu kita udah pernah belajar. Bagus dong, Miss nggak perlu jelasin panjang lebar. Tapi kali ini kita mau belajar tentang mengacu pada sila yang kedua, terutama manusia yang beradab, khususnya dalam menjaga tubuh teman kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang berharga. Apa tadi anak-anak? Coba diulangi dong. Sila kedua yaitu manusia yang beradab, khususnya dalam menjaga tubuh teman yang berharga, Miss. Good point. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau tanya dulu, bagaimana kalian memperlakukan teman kalian selama ini? Misalnya, apa kalian pernah melakukan hal-hal seperti gambar berikut ini? Memukul, mencubit, menjambak, atau mengatai tubuh teman? Tasya tuh, Miss, sering gituin aku. Enggak kok, Miss, bohong itu. Cuman sekali kok, Miss, nggak sering. Jeremy itu, Miss, yang sering kayak gitu. Loh, kok aku sih? Sudah. Kalian kok malah jadi berantem sih? Jadi, kalian semua pernah ya melakukan hal itu? Iya sih, Miss. Ya wajar kan, Miss? Kan cuman bercanda. Cuman bercanda ya? Kalau begitu, apa pendapat kalian tentang menghargai tubuh teman kalian? Ya harusnya nggak boleh lakuin hal-hal yang kayak gitu tadi, Miss. Kalau menurut Jeremy, kita harusnya berbuat apa, Jer? Mungkin memuji. Exactly. Mengacu pada sila kedua Pancasila, yaitu manusia yang beradab. Tapi sebenarnya beradab itu apa sih, anak-anak? Wait, Miss. Ini aku nemuin di Google. Bentar ya, aku bacain. Beradab itu dari kata adab, yang artinya norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun tersebut. Gitu. Kalau online begini, anak-anak jadi cepet ya jawabnya karena bisa langsung lihat dari Google. It's okay, nggak apa-apa. Miss percaya kok kalau Tasya dan teman-teman yang lain buka tab baru bukan untuk bermain YouTube atau bermain games atau buka yang lain-lain yang tidak mendukung pelajaran kita pada pagi hari ini. Anyway, thank you ya Tasya sudah mau menjawab. Itu tepat sekali. Iya dong, Miss. Sama-sama loh, Miss. Ketika seseorang mulai menyakiti atau bahkan melecehkan orang lain secara seksual, berarti ia telah kehilangan berharganya makna sebuah hidup. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan Pancasila kedua dan juga kebenaran firman Tuhan. Melecehkan orang lain secara seksual itu maksudnya gimana sih, Miss? Pertanyaan yang bagus.
Ada yang bisa bantu Miss jawab pertanyaannya Jeremy? Saya mau coba jawab, Miss. Melecehkan orang lain secara seksual itu kayak menyentuh bagian privat milik orang lain. Bener nggak ya, Miss? Ya, Carla. Menurut salah seorang psikologi, Meiti Arianti STP MPSI, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan. Hah? Ucapan, Miss? Seperti mengatai teman bokong besar. Iya, ternyata tidak hanya secara tindakan, tapi secara ucapan juga loh. Duh, gawat, Miss. Aku pernah mengatai Tasya seperti itu. Tapi sebenarnya cuma bercanda. Maaf ya, Tasya. Iya, nggak apa-apa kok. Nah, Jeremy baik sekali sudah mau mengakui kesalahannya. Lain kali, kita tidak boleh melakukan hal yang demikian ya anak-anak. Bercanda itu boleh, asalkan bercandanya tidak boleh berkonotasi seksual atau berbau seksual. Apa kalian masih ingat kata Pak Paulus di dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 19-20? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, Miss. Benar sekali. Menurut kalian, kenapa kok Pak Paulus bilang kayak gitu? Apa sih sebenarnya maksudnya? Oh, Pak Paulus bilang kayak gitu itu sebenarnya supaya kita itu menjaga tubuh kita gitu loh, Miss. Dan karena kan dalam tubuh kita itu kan ada Roh Kudus gitu loh, Miss. Benar, termasuk tubuh teman kita. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang beradab, pribadi yang menghargai ciptaan Tuhan. Coba bayangkan, kalian menciptakan sebuah mahakarya yang sangat kalian sayangi. Tapi, mahakarya tersebut disakiti oleh orang lain. Nah, apa perasaan kalian? Kecewa, Miss. Marah lah, Miss. Sedih dong, Miss. Demikian pula dengan Tuhan. Ia sangat mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi sesama kita. Nah, kira-kira gimana ya cara kita menghargai tubuh teman kita yang adalah ciptaan Tuhan yang berharga? By the way, tadi Miss ingat waktu sebelum kita memulai pembelajaran, kan Miss sempat tanya. Nah, terus Jeremy itu sudah menjawab. Jawabannya itu adalah kita bisa dengan cara memuji. Nah, ini memuji yang seperti apa ya, Jer? Misalnya gini, Miss. Wah, seragam kamu baru ya? Wah, kamu bertumbuh sangat cepat. Keren sekali. Apa benar, Miss? Ya, itu adalah contoh yang sangat baik. Tapi kalau Miss boleh bertanya, mengapa kok Jeremy lebih memilih mengatakan hal tersebut? Iya, Miss, daripada bilang, "Hei, seragam kamu baru ya?" Pasti udah gak muat lagi gara-gara pubertas. Lebih baik memuji, Miss. Good, Jeremy. Anak-anak seusia kalian pasti mengalami pertumbuhan dan perubahan bentuk tubuh ketika masa pubertas. Daripada mengatakan hal-hal yang negatif yang berkonotasi dengan seksualitas, lebih baik memuji teman kita karena Tuhan menganugerahkan pertumbuhan kepadanya. Good. Ada contoh yang lain? Memeluk, Miss, memeluk. Memeluk. Bagaimana maksudnya, Tasya? Boleh tolong dijelaskan? Ya, memeluk teman sesama jenis, Miss. Karena kalau lagi pubertas gitu ya, Miss, biasanya ada teman-teman cewek itu yang sedih, Miss, karena menstruasi. Jadi aku bisa memeluk deh. Oh, begitu. Ya, itu termasuk tindakan yang baik. Dengan demikian, Tasya berarti sudah menghibur teman tersebut.
Wah, keren sekali Tasya. Kalau menurut Carla bagaimana? Kalau menurut Carla, ini Miss, nggak boleh bikin TikTok yang memamerkan bentuk tubuh kita, karena itu nggak sopan. Kan zaman sekarang banyak banget itu Miss di TikTok yang suka joget-joget tapi memamerkan bentuk tubuh gitu Miss. Wah, benar juga ya Carla. Kemajuan teknologi membuat kita itu rawan terjatuh dalam hal-hal yang tidak bermoral. Tapi, Miss punya satu prinsip nih buat anak-anak semuanya. Prinsipnya adalah apapun yang anak-anak lakukan, lakukanlah semuanya itu seperti beribadah kepada Tuhan. Baik itu ketika bercanda, belajar, bermain, hangout, atau bermain sosial media, semuanya itu dilakukan harus untuk memuliakan Tuhan. Dengan melakukan prinsip tersebut, kita berhasil nih menjadi pribadi yang beriman dan berkarakter mulia. Miss mau bertanya nih, boleh nggak ya kalau di sekolah Miss itu berkata dan berperilaku yang baik, tapi kalau di sosial media Miss tuh replay story Instagram temen Miss yang bilang kalau kamu tambah gendut nih, paha kamu terlihat besar loh di foto, gimana kalau kamu diet? Gimana tuh, boleh nggak ya? Oh, nggak boleh Miss, itu namanya nggak konsisten. Tapi kan orang lain nggak tahu Syah, kan Miss cuma replay secara pribadi. Iya juga ya Miss, lain nggak bisa lihat. Jadi boleh dong. Tidak Miss, itu namanya itu nggak jujur. Kan tadi Miss bilang kalau apapun yang kita lakukan itu harus seperti beribadah kepada Tuhan. Very good, benar sekali Carla. Meskipun orang lain tidak melihat, kita tetap harus menjaga integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat ya anak-anak, tujuan kita atau misi kita tadi adalah menjadi pribadi yang beradab dan berkarakter mulia. Wah, Miss senang sekali anak-anak sudah mengerti cara mengamalkan Pancasila sila kedua. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Miss mau tanya, gimana kalau misalnya kita itu sudah menjaga tubuh teman kita dengan baik, tapi malah teman kita yang nggak menjaga tubuh kita? Gimana itu Miss? Wah, pertanyaan yang bagus nih Carla. Gimana anak-anak yang lain? Ada yang bisa bantu menjawab? Diam saja. Benarkah itu cara yang terbaik? Bagaimana jika dia melakukan hal yang sama kepada orang lain? Oh ya kalau gitu ya kita harus beritahu Miss. Kita nggak boleh diam aja. Kita harus kasih tahu kalau hal itu tuh nggak pantas Miss. Betul sekali Tasya. Dengan demikian, berarti kita menjaga komunitas kita dari kejahatan seksual. Tapi nih misal ya, kita sudah memberitahunya, tapi dia tetap melakukannya. Caranya adalah kita harus menjadi contoh. Kita jangan pernah sekali-sekali melakukan apa yang ia lakukan. Jadi kita harus konsisten. Baiklah, jadi gimana anak-anak? Supaya kita menjadi pribadi yang berkarakter mulia, yang beradab, dalam hal menjaga tubuh teman kita yang merupakan ciptaan Tuhan yang berharga. Tidak mengucapkan, menulis, membuat simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Melakukan segala sesuatu seperti beribadah kepada Tuhan. Konsisten dalam melakukan dua hal tersebut. Good job semua anak-anakku, yeay! Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau memimpin doa? Saya Miss. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menghargai tubuh teman kami yang indah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Jeremy. Bye all, God bless you.